Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1658 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian pasal 30, ayat 1 sampai ayat 15. Demikian firman Tuhan. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu, lalu berkata kepada Yakub, "Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak, aku akan mati." Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel, dan ia berkata, "Akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung?" Kata Rahel, "Ini Bilha, budakku perempuan, hampirilah dia, supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan." Maka diberikannya Bilha, budaknya itu, kepada Yakub menjadi istrinya, dan Yakub menghampiri budak itu. Bilha mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Rahel, "Allah telah memberikan keadilan kepadaku, juga telah didengarkannya permohonanku, dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan. Mengandunglah pula Bilha, budak perempuan Rahel, lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Rahel, "Aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku, dan aku pun menang." Maka ia menamai anak itu Naftali. Ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambilnyalah Silpa, budaknya perempuan, dan diberikannya kepada Yakub menjadi istrinya. Dan Silpa, budak perempuan Lea, melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Lea, "Mujur telah datang." Maka ia menamai anak itu Gad. Dan Silpa, budak perempuan Lea, melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Lea, "Aku ini berbahagia. Tentulah perempuan-perempuan akan menyebutkan aku berbahagia." Maka ia menamai anak itu Asher. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, beberapa hari ini kita akan belajar tentang keluarga Yakub dan istrinya, Lea dan Rahel. Kemarin kita sudah belajar bahwa Yakub sangat mengasihi Rahel, sedangkan Lea tidak diperhatikan Yakub, tapi Tuhan memperhatikan Lea. Amin. Sehingga Lea mengandung dan melahirkan anak dari Yakub, sedangkan Rahel mandul. Saudara lihat reaksi Rahel di ayat 1 dan ayat 2. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu, lalu berkata kepada Yakub, "Berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati." Ayat 2. Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel, dan ia berkata, "Akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung?" Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, lihat reaksi Yakub ketika Rahel meminta anak kepada Yakub sambil meneror Yakub. Kalau dia tidak memberikan dia anak, tidak melahirkan anak dari Yakub, Rahel mengancam akan mati. Rahel mengancam akan bunuh diri. Inilah yang membuat
Yakub marah besar kepada Rahel. Coba saudara lihat ayat 2 tadi. Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel, dan ia berkata, "Akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung?" Yakub mau berkata kepada Rahel bahwa Yakub ini hanya manusia biasa. Yakub ini bukan Tuhan. Yakub mau berkata kepada Rahel dan kepada kita semua bahwa anak itu berkat dari Tuhan. Jadi kalau Rahel atau saudara yang rindu memiliki seorang anak hadir dalam kehidupan rumah tangga saudara, dengar ini baik-baik. Minta kepada Tuhan. Amin. Bukan kepada suami, tapi minta kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yakub mau berkata kepada Rahel, minta anak itu jangan minta kepadanya, kepada Yakub suaminya, bukan, salah alamat. Tapi mintalah kepada Allah. Amin. Haleluya. Ayat 3 sampai ayat 6, perhatikan. Kata Rahel, ini Bilha, budakku perempuan, hampirilah dia, supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan. Maka diberikannya lah Bilha, budaknya itu, kepada Yakub menjadi istrinya, dan Yakub menghampiri budak itu. Bilha mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Rahel, Allah telah memberikan keadilan kepadaku, juga telah didengarkannya permohonanku, dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, konsep budak pada zaman perjanjian lama, pada saat itu, budak tidak memiliki hak atas dirinya sendiri. Yang berkuasa penuh akan hidup seorang budak adalah Tuhannya. Rahel memberikan Bilha yang adalah budak Rahel untuk menjadi istri dari Yakub. Maksud dan tujuan Rahel adalah untuk mendapat keturunan dari Yakub melalui Bilha yang adalah budaknya Rahel. Harapan Rahel kalau Bilha melahirkan, anak itu bisa dia adopsi menjadi anaknya. Itulah rencana Rahel. Bilha kemudian melahirkan seorang anak yang kemudian diberi nama Dan. Saudara perhatikan ayat 6. Berkatalah Rahel, Allah telah memberikan keadilan kepadaku, juga telah didengarkannya permohonanku, dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Haleluya. Saudara perhatikan kata-kata profetik dari Rahel. Allah telah memberikan keadilan kepadaku. Amin. Juga telah didengarnya permohonanku, dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dengar baik, Tuhan tidak buta. Tuhan kita Allah yang maha adil. Amin. Walaupun anak yang Rahel dapatkan itu bukan anak kandungnya, tapi lihat, Rahel melihat bahwa itu adalah jawaban Tuhan buat semua yang dia doakan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dengar baik. Tuhan kita tahu memberikan apa yang terbaik buat kita. Amin. Berdoalah. Minta kepada Tuhan. Maka saudara akan melihat bagaimana cara Tuhan yang heran dan ajaib itu menjawab semua apa yang saudara doakan. Amin. Haleluya. Ayat 7 dan ayat 8. Mengandung pula lah Bilha, budak perempuan Rahel, lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Rahel, aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku, dan aku pun menang. Maka ia menamai anak itu Naftali. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Rahel mengajarkan kepada kita bahwa tekanan, pergumulan, dan persoalan hidup yang Tuhan izinkan kita alami, itu bertujuan supaya kita menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Lihat kata-kata profetik Rahel. Aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku dan apa? Dan aku pun menang. Haleluya. Saya belajar bahwa orang yang keluar menjadi pemenang adalah orang yang kuat. Amin. Kalau saudara lemah, saudara akan kalah, saudara. Saudara akan tumbang. Saudara akan hancur. Tapi kalau saudara tetap bertahan, tetap kuat, maka saudara akan keluar menjadi pemenang.
Haleluya. Tuhan izinkan kita disakiti, disolimi, dihina, dibuli, dianiaya, dan lain sebagainya. Tujuan Tuhan di balik semua yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan sedang memproses kita menjadi orang yang kuat. Itulah tujuan Tuhan di balik semua hal-hal yang menyakitkan yang Tuhan izinkan kita alami. Di balik semuanya itu ada tujuan Tuhan memproses saudara dan saya menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Ayat 9 sampai ayat 11. Ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambilnyalah Silpa budaknya perempuan dan diberikannya kepada Yakub menjadi istrinya. Dan Silpa, budak perempuan Lea, melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Lea, mujur telah datang. Maka ia menamai anak itu Gad. Haleluya. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, Lea rupanya tidak mau kalah. Lea menyerahkan Silpa budak perempuannya kepada Yakub untuk menjadi istrinya. Yakub menghampiri Silpa. Silpa pun akhirnya hamil dan melahirkan anak laki-laki bagi Yakub dan diberi nama Gad. Saudara perhatikan kata profetik Lea. Mujur telah datang. Amin. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita boleh mendapat anak itu berarti kita orang mujur. Saya berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang merindukan anak hadir dalam keluargamu. Imani dan aminkan tahun ini tahun mujur buat saudara. Sehingga tahun 2023 ini, saudara mujur bisa punya anak. Saudara imani dan aminkan, maka itu yang akan terjadi buat saudara. Haleluya. Lihat ayat terakhir, ayat 12 dan ayat 13. Dan Silpa, budak perempuan Lea, melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Lea, aku ini berbahagia. Tentulah perempuan-perempuan akan menyebutkan aku berbahagia. Maka ia menamai anak itu Asher. Amin. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, Lea diberkati Tuhan dengan mendapat anak dari Silpa budaknya. Perhatikan kata profetik Lea. Aku ini berbahagia. Haleluya. Saya berdoa, saudara di tahun 2023 ini menjadi tahun berkat buat saudara. Karena tahun ini Tuhan akan membuat saudara menjadi orang yang paling berbahagia. Amin. Berbahagia karena apa? Berkat-berkat Tuhan. Amin. Berbahagia karena apa? Karena Tuhan melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Amin. Berbahagia karena kita betul merasakan kasih Tuhan. Haleluya. Berbahagia karena apa? Kita dijaga, kita dilindungi, kita dipelihara, kita ditolong Tuhan. Amin. Haleluya. Saya berdoa buat saudara, tahun baru ini, saudara menjadi orang yang berbahagia. Berbahagia di rumah tangga, di keluargamu, dalam usaha, dalam pekerjaan, serta pelayananmu. Saudara diberkati Tuhan. Sehingga saudara mengalami kebahagiaan dari Tuhan. Haleluya. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita belajar. Yang pertama, kalau meminta sesuatu, jangan minta kepada manusia. Kenapa? Karena saudara pasti kecewa. Mintalah kepada Tuhan. Amin. Saudara, firman Tuhan berkata dalam Injil Matius 7 ayat 7 berkata begini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, minta kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan apa yang saudara minta. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau saudara sudah berusaha berupaya tapi tetap saja sepertinya tidak terjadi sesuatu saudara. Itu berarti saudara membutuhkan Tuhan melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Amin. Mintalah kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, maka saudara akan melihat mujizat Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara. Haleluya. Yang pertama saudara, kalau saudara meminta sesuatu, mintalah kepada Tuhan. Jangan minta kepada manusia. Minta kepada Tuhan. Saya percaya orang yang meminta kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Tuhan tahu memberikan yang paling terbaik buat kita. Firman Tuhan berkata, tidak ada orang tua yang memberikan batu kepada anaknya ketika anaknya minta roti. Di saat saudara meminta mujizat dari Tuhan, Tuhan akan kerjakan, Tuhan akan berikan itu buat saudara dan saya. Haleluya. Yang kedua saudara, Tuhan itu adil.
Tuhan tahu semua persoalan saudara dan saya. Pasti Tuhan jawab semua apa yang kita doakan sebagai bentuk keadilan Tuhan. Haleluya. Jadi kalau saudara tersolimi, saudara teraniaya, saudara, ya, berdoa kepada Tuhan, minta keadilan. Maka Tuhan akan menegakkan keadilan buat saudara dan saya. Amin. Haleluya. Yang ketiga, saudara, Tuhan terkadang mengizinkan ada masalah, pergumulan kita lalui, kita alami, supaya apa? Kita menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Amin. Tuhan izinkan betul-betul kita mengalami banyak hal yang betul-betul memproses kita, supaya kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan izinkan ada masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita. Tapi percayalah, firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan izinkan kita ada masalah karena Tuhan sedang melatih kita menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Yang keempat, percayalah bahwa suatu hari nanti kita mujur. Amin. Kita mendapat apa yang kita gumuli, kita doakan, kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Percayalah, tahun 2023 ini tahun mujur buat saudara dan saya. Amin. Dan yang kelima, Tuhan pasti akan membuat saudara dan saya menjadi orang yang berbahagia, orang yang diberkati Tuhan. Saya percaya kalau hidup kita terus cari Tuhan, mengandalkan Tuhan, hidup kita akan berbahagia, hidup kita akan diberkati Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Di masa muda mereka, rumah tangga mereka, keluarga mereka, usaha pekerjaan pelayanan mereka. Tuhan Yesus memberkati. Buat mereka beruntung dan berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa untuk mereka yang sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan. Mereka yang lemah dikuatkan. Mereka yang saat ini sedang ada dalam suasana duka cita, Tuhan memberikan penghiburan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan menyertai mereka. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah berkat Allah dari surga turun, memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.